Didik Widiono, Bapak Dokter Didik Widiono, SPD MPD, selaku keynote speaker pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, baik guru IPS maupun guru non IPS, juga kepala sekolah atau ada juga Bapak Ibu pengawas. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini tanggal 14 Januari 2024 kita adakan kegiatan bekerja bersama Fogipsi dan Yayasan Sinar Edukasi Mandiri. Pada hari ini kita berbagi khusus tentang pengisian dan pengelolaan kinerja di PMM, yang mana dalam kegiatan hari ini adalah sangat-sangat penting bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Beberapa miskonsepsi dan beberapa kesalahan atau ketidaktahuan dari Bapak Ibu guru karena mendapatkan sebuah sumber dari berbagai sumber yang belum tentu itu benar seperti itu, dan kami di sini mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman yang mungkin bisa memperbaiki apa yang menjadi miskonsepsi selama ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mempersilahkan Pak Didik Widiono untuk mempresentasikan secara langsung menggunakan aplikasi. Jadi tidak paparan ya Bapak Ibu. Pak Didi akan langsung membuka aplikasinya dan menunjukkan caranya bagaimana. Nanti ketika Pak Didi sudah menyampaikan paparannya, maksudnya paparan bukan berupa materi, tetapi bagaimana pengelolaan di kinerja di PMM. Nanti selepas itu Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, begitu. Satu fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, mungkin di sekolah binaan saya juga, beberapa guru lebih fokus pada mengejar sertifikat, ya. Bahkan sertifikat itu diperoleh dari webinar, lokakarya, simposium atau BIMTEK atau workshop yang bukan berasal dari kementerian, begitu. Bukan berasal dari BBGP, BGP, ataupun dari grup komunitas belajar, ya MGMP kabupaten, kota, atau provinsi, atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan, namun semua jauh lebih baiknya, lebih amannya ditandatangani atau mengetahui atau disahkan oleh kepala dinas. Seperti itu, sejak dulu pun seperti itu. Jadi, Bapak Ibu semua ketika mendapati workshop tidak jelas untuk siapa itu penyelenggaranya, mungkin narasumbernya kenal, tapi penyelenggaranya tidak jelas, lebih baik Bapak Ibu tidak usah ikut. Karena pelatihan mandiri yang dilaksanakan, yang harus diikuti Bapak Ibu adalah yang di PMM, begitu ya. Dan yang di PMM pun yang resmi, karena ada kanal-kanal yang tidak resmi, alias penyematan dari organisasi-organisasi, ya, yang tetapi nanti sertifikatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Mungkin semua adalah otonomi, mungkin semua terserah daerah ya, daerahnya. Tetapi alangkah baiknya jika kita tetap mengacu pada kepala dinas, ya seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, apalagi fenomena yang terjadi adalah share ke 5 grup. Share 5 grup itu abal-abal sekali begitu. Dan saya sendiri mengadakan webinar ini ya, bukan webinar, ini berbagi informasi, dan tidak berani mengeluarkan sertifikat jika organisasi kami tidak diketahui oleh kepala dinas. Artinya sertifikatnya tidak ditandatangani dinas. Itu jauh amannya daripada nanti dapat upload
ternyata gagal. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk prolog sementara dari saya. Nanti banyak miskonsepsi yang bisa dibahas bersama. Kepada Bapak Didi Widyono dipersilahkan untuk mulai mempraktikkan bagaimana pengelolaan dan pengisian dari kinerja di PMM. Kepada Bapak Didi Widyono dipersilakan. Suara saya bisa dengar Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Dengar, Pak. Jelas Pak Didi. Oke. Ya, dengar. Jelas Pak, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, memang ini adalah suatu kegiatan baru ya, di mana untuk PMM ini adalah hal yang baru, tetapi pada prinsipnya kita nggak usah takut ya, karena ini suatu hal yang sudah biasa kita lakukan, terutama ini ada pengalian dari SKP menjadi pengalian kerja di PMM. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa nanti saya share aja ini ya filenya. Bapak Ibu bisa membaca perdijen, kemudian surat ini, surat informasi, panduannya seperti apa nanti akan saya share. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu bahwa untuk pengisian kinerja ini maksimal tanggal 31 Januari Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dengan Bapak Ibu kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Bagaimana kesepakatan itu nanti diambil supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu dalam mengambil indikator dan subindikator kinerja itu nanti tidak salah. Ini yang pertama. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya sampaikan ini di panduan saja, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa mengapa transformasi pengelolaan kinerja itu ada. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa tentang angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu cakupan informasi pada dokumennya adalah tentang angka kredit, kemudian mengapa transformasi itu dilakukan, kemudian bagaimana semuanya ada semuanya. Jadi silakan hari ini nanti kita fitkan saja karena ini semua bisa dibaca dan nanti akan saya share ke grup Bapak Ibu semuanya. Nah, kuncinya apa Bapak Ibu? Perlu saya sampaikan bahwa untuk EKIN ini sudah terintegrasi dengan BKN. Kalau kemarin kita itu mengisi SKP di BKN, ya sama saja itu, tetapi dengan ini kita nanti langsung terintegrasi. Jadi antara PMM Kemendikbud dengan BKN itu langsung link. Nah, di sini saya sampaikan saja, Pak, apakah untuk angka kredit bisa diakui? Ada, ya. Ini bisa dilihat. Jadi perlu saya sampaikan bagaimana angka kredit itu bisa diperhitungkan. Nah, semakin banyak butuh kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Makanya nanti silahkan Bapak Ibu dengan kepala sekolah itu bisa mensepakati apakah saya mengambil 32 poin atau 60 poin ataukah bahkan 100 poin. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu Bapak Ibu sepakati dengan Bapak kepala sekolah. Nah, kemudian apa ciri transformasi pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Satu, sebelumnya pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi dan sebagainya lah, nanti bisa dibaca. Tetapi yang terpenting pada hari ini nanti ya akan saya pandu. Yang pertama Bapak Ibu, Bapak Ibu harus memiliki akun belajar ID. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Nah, kemudian setelah itu tinggal nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan ya dari penilaian e-raport itu
mana yang itu berwarna merah atau kuning. Ya, nanti masing-masing sekolah kan beda-beda. Ya, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning. Lah, itulah yang nantinya Bapak Ibu dan sekolah itu disepakati. Pak Didi, Ya. instruksi mohon maaf itu PPT-nya bisa dibesarkan? Oh, bisa. Ya, belum slideshow itu, Pak. Oh ya. Belum slideshow. Sudah slideshow tapi Oke. Ya, oke, sip, Pak. lanjut. Sip, Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti file ini akan saya kirim aja lah, biar Bapak Ibu lebih jelas. Nah, jadi pada intinya bahwa manfaat EKIN di PMM ini adalah Bapak Ibu lebih simpel dibandingkan dengan penilaian SKP pada tahun-tahun kemarin. Nah, ini memfasilitasi, kemudian pengakuan penghargaan, kemudian peningkatan karir. Karena apa? Menurut informasi bahwa seandainya nanti Bapak Ibu dalam EKIN-nya itu memperoleh setiap semesternya dan setiap tahunnya itu memulai nilai di atas ekspektasi, secara otomatis Bapak Ibu nanti selama 3 tahun langsung bisa naik gulungan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita nggak usah pusing-pusing untuk mengajukan dengan berbagai dokumen dan sebagainya, tetapi dengan perolehan poin yang ada di PMM ini langsung nanti terintegrasi dengan BKN. Nah, bagaimana mekanisme untuk pengajuan PAK-nya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang terpenting bahwa pada sesi ini yang targetnya 31 Januari ini, Bapak Ibu sudah bisa mengisi EKIN dengan baik dan itu bisa disepakati dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Eni benar, bahwa sertifikat, hati-hati Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan mandiri. Satu, menurut informasi itu bahwa untuk sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PMM atau di bawah Kementerian Pendidikan. Ya, ini jelas. Makanya nanti Bapak Ibu harus berhati-hati dalam mengikuti setiap workshop, webinar, atau yang lainnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi dalam minggu depan ini Bapak Ibu dengan tim atau dengan semua guru yang ada di sekolah mensepakati kira-kira kita nggak usah mulu-mulu lah ya. Kita ambil 32 poin saja. Tetapi dalam satu semester ini Januari sampai Juni ini nanti itu poin tersebut tercapai. Kenapa demikian? Karena nanti dalam satu subindikator itu tidak tercapai, berarti nanti Bapak Ibu tidak bisa mencapai target 100% 32 poin. Nah, bagaimana nilainya? Nilainya berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai cukup, tidak nilai baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Makanya dari itu, kira-kira apakah saya untuk mengambil subindikator ini itu bisa mencapai apa tidak ya? Nah, itu perlu diperhitungkan dan perlu dipikirkan dengan matang. Jangan sampai, wah ini saya bisa, ini saya bisa, ini saya bisa. Mengambil 96 poin, tetapi ternyata tidak tercapai semuanya alias di bawah 32 poin. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya nanti pada semester genap, periode Juli sampai Desember, Bapak Ibu harus mengulang pada poin-poin yang tidak tercapai pada semester 1. Ini yang perlu saya stressingkan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, apa variabel penilaian kinerja guru dan kepala sekolah? Karena sementara ini untuk pengawas belum ada Bapak Ibu. Satu yang pertama adalah praktik kinerja, ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari rapor pendidikan. Nah, misalkan guru indikator D1, praktek pembelajaran, ya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi apa? Variabel pertimbangan. Kemudian perilaku kerja dan akuntabilitas. Semua ini nanti akan kita isi Bapak Ibu. Ya.
sampai pada tahap rangkuman. Nah, maka dari itu mumpung ya di grup ini ya saya sampaikan jangan sampai nanti pengisian EKIN ini sampai batas akhir tanggal 31. Mengapa? Karena apa? Karena seluruh Indonesia nanti masuk ke akun PMM ya, nanti loadingnya lama. Nah, kalau Bapak Ibu nanti loadingnya lama, otomatis untuk persetujuannya juga susah. Sehingga saya sarankan itu Bapak Ibu dalam minggu depan ini Bapak Ibu sudah tersusun dan itu sudah fix diajukan kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau saran saya, semua subindikator yang sudah ditentukan oleh sekolah, karena masing-masing rapot mutu di masing-masing sekolah kan berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin pengembangan gurunya, ada yang mungkin metode pembelajarannya, kemudian mungkin kompetensi siswanya dan sebagainya. Tinggal nanti yang muncul di rapot mutu itu apa yang merah. Nah, itulah yang kita pilih. Dan satu guru tidak boleh memilih lebih dari satu indikator. Ya. Loh, kita pilih satu indikator, tetapi boleh memilih dari lebih dari satu subindikator. Nanti kita bisa praktekkan, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa, perlu saya sampaikan ini. SKP pada bulan Januari, ya. Kemudian Februari persiapan, Maret observasi tidak lanjut, kemudian April upaya tidak lanjut, dan nanti pada bulan Juni itu ada refleksi tindak lanjut dan penilaian. Ya, ini pada semester yang pertama. Nah, maka dari itu pada bulan Juni ini Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkan dari perencanaan yang betul-betul matang. Karena apa? Kalau ini sudah diajukan dan sudah disetujui, ini nggak bisa dirubah, Bapak Ibu. Ya, makanya nanti saat Bapak Ibu itu mengajukan SKP atau EKIN pada semester gasal ini atau semester 1 ini, Bapak Kepala Sekolah itu akan mengoreksi, ya, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Contoh misalkan saya itu mengajukan 40 poin, ya, 40 poin. Bapak Kepala Sekolah itu akan memberi masukan, Pak Didi, kira-kira untuk poin ini baiknya tidak usah deh, karena ini terlalu untuk membuat mencapai buktinya itu, bukti fisiknya itu terlalu susah. Bagaimana kalau diganti atau dihilangkan? Itu nanti akan terjadi diskusi, Bapak Ibu. Ya, terjadi diskusi antara guru yang mengajukan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kecuali memang Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu dengan tim, ya, dengan teman-teman di kantor itu, sekolah itu sudah sepakat, kita ambil 32 jam, dan memang itu layak dan pasti bisa tercapai, ya, monggo silakan, ya. Itu nanti Bapak Ibu yang akan akan menentukan dengan teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, kegiatannya ini. Nah, nih ada diskusi, ada observasi, ada diskusi lanjut dan upaya tidak lanjut, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di dalam EKIN itu ada 8 indikator praktek kinerja guru, ya. 1, keteraturan suasana kelas. 2, penerapan disiplin positif, umpan balik dan seterusnya, ya. Tergantung nanti di sekolah Bapak Ibu itu yang merah yang mana. Contoh, ya, kalau di tempat saya itu, ya, di tempat saya itu rapot merahnya itu pada metode pembelajaran, ya. Jadi saya mengambil aktivitas interaktif ini, ya. Ada instruksi adaptif dan instruksi pembelajaran. Tinggal nanti Bapak Ibu mengambil yang mana? Yang kira-kira dalam 1 semester ini Bapak Ibu bisa capai. Begitu.
Nah, ini langkahnya Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian nanti langkah kedua perilaku kerja, nah, kemudian pengembangan kompetensi, ya kan? Kemudian banyak sekali, nah, dan seterusnya. Oke. Nanti kita praktekkan saja untuk apa namanya, untuk prakteknya. Oh, tadi ya, kembali ya. Bapak, mohon izin jika langsung praktek pengisiannya saja dibuka. Oke. Bapak. Pertama kita ketik PMM ya Bapak Ibu ya, PMM Merdeka Mengajar. Oke. Kemudian kita klik Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu nanti masuk, pakainya apa? Nah, pakainya akun ID. Didik Widiono. Bentar ya, saya lupa nggak ini. Karena kebetulan nggak laptop saya ini. Bapak Ibu juga bisa masuk. Coba Bapak Ibu langsung masuk, langsung Bu. Langsung masuk aja Bapak Ibu. Pakai akunnya masing-masing. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Karena kebetulan guru. Belajar ID. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk, nanti ada halo Didik ya. Nah, nanti akan ini, akan muncul ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pengembangan diri ya di bawah itu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Nah, kemudian kita klik pada pengelolaan kinerja. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Pinter-pinter semuanya ya. Kemudian kita lanjut ke rencana kinerja. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik di sini, rapot pendidikan Satdik Anda. Bisa. Nah, ini yang tempat saya itu yang kurang apa? Metode pembelajaran. Manajemen kelas cukup, kemudian dukungan psikologis baik. Bapak Ibu yang sudah tahu? Sudah. Oke ya, sudah ya. Berarti kita klik saya mengerti. Nah, sekarang dari 3 indikator ini, saya mengambil aktivitas interaktif. Ya, oke. Ini bentar.
Nah, langsung ya. Sebentar. Ini di tempat saya nggak muncul ya. Langsung penilaian. Lanjut ke pengembangan, Pak. Di bawah. Iya, nggak ada ini, nggak muncul tempat saya ini. Pengembangan kompetensi. Iya. Nggak muncul, Kak. Pilih yang hitam ke pengembangan kompetensi. Yang kanan bawah itu, Pak. Klik yang kanan bawah tuh yang warna hitam. Di layarnya beliau nggak kelihatan, Bu. Ke Di layar pengembangan beliau nggak kompetensi, kelihatan. Pak. Iya, di layar beliau nggak kelihatan. Layar saya nggak ada ini, Mbak. Bu. Nggak ada. Sebentar. Dikecilkan, Pak, layarnya. Digeser ke bawah, Pak Didi, itu coba di zoom tahan kecil dulu. sebentar. Di zoom kecil itu layar saya zoom besar itu, jadi mungkin yang bawah nggak Sentasenya kelihatan. dikecilkan aja, Pak, Iya. layarnya. Nah, Layar. bawah. Sebentar. Nggak Belum muncul. kelihatan mungkin. Dan di bawah hitam. Pojok. Ada indikator Kota hitam, Pak. interaktif ada. Kota Ada hitam. tulisan dimensi metode pembelajarannya itu Pak, diklik Pak. Biar aktif. Coba screen-nya tak kecilin dulu ini. Kompetensi. Ini Pak, ketutupan layar hitam yang ada Oh iya liftnya ini itu. ya. Ini. Iya Pak. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, iya. Oke ya. Sementara ini saya mengambil ya ini hanya contoh saja ya. Contoh saya yang saya ambil ya. Sementara ini saya ambil 60 poin Bapak Ibu. Ya. Contoh ini. Ya. Mengapa semua saya ini ya? Contoh ini. Saya mengambil meningkatnya kompetensi, bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa pilih Bapak Ibu. Contoh, untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan sebagainya 12 poin. Nah, misalkan saya pilih, nah, secara otomatis, dalam total poin ini akan terhitung 64 poin. Ya. Tetapi saat ini rencana kerja saya hapus. Tinggal 52. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Makanya dari itu Bapak Ibu, kalau kita mengambil lebih dari 4 sub indikator boleh. Tinggal kita klik pada plus ini. Ya, plus ini. Nah, kita tambah, kemudian kita pilih, ya kan? Nah, tinggal kita ambil berapa? Kira-kira yang itu bisa kita lakukan. Ya, contoh misalkan saya ambil sebagai penelaah. Nah, kemudian kita ya bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah berbentuk laporan, dan ini saya nilai itu lebih mudah dibandingkan saya harus mengikuti, maaf Bapak Ibu ya, mengikuti workshop dan sebagainya. Saya takutnya gini, ini pertimbangan aja ya, seandainya Bapak Ibu nanti mengikuti workshop atau webinar di kementerian atau di PMN, seandainya itu kok sampai bulan Juni sertifikat itu belum muncul, berarti kita tidak bisa memberikan bukti sertifikat. Nah, ini sehingga bagaimana? Secara otomatis nilai kita atau poin kita akan berkurang. Nah, pada poin 4 saya mengambil perangkat ajal yang terbit di BMM. Ini poinnya 24 Bapak Ibu. Memang besar. Tetapi apa? Tetapi langkah yang harus saya lakukan kan semakin susah ya. Satu, membuat bahan ajar. Kemudian harus saya submit ke PMM. Dari PMM harus dikurasi. Ya, harus divalidasi dulu, baru terbit. Nah,
bukti terbit itu baru kita upload nanti pada saat membuktikan EKIN kita. Nah, di saat saya mengambil ini dan sampai bulan Juni itu bahan ajar saya belum terbit di PMM, berarti saya sudah kehilangan poin 24 poin. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Sehingga apa? Saya perlu hapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah saya hapus, total poin yang mau saya ajukan itu tinggal 34. Ya, 34. Nah, selama ini EKIN yang kita ajukan kok itu belum di ACC atau disetujui oleh Kepala Sekolah, masih bisa kita ubah. Karena kita simpan masih dalam simpan draft. Nah, kita simpan draft. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Kalau sudah ini selesai, kita ke tugas tambahan. Ya, tinggal kita pilih. Nah, ini contoh kalau di SMP Bapak Ibu ya, itu sebagai wakil kepala sekolah, contoh kita klik ya, kita klik. Nah, bukti dukungnya apa? Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, nanti kita upload. Nah, seandainya Bapak Ibu nanti mau tambah lagi, misalkan menjadi wali kelas dan sebagainya, atau mungkin yang lainnya, nah, tugas tambah wali kelas atau mungkin pembina OSIS, nah, silakan tinggal Bapak Ibu itu klik. Nah, di sini saya sebagai pelaksana tugas tambahan di Teaching Factory. Nah, ini buktinya apa? Laporan sama surat keputusan. Nah, ini kalau sudah oke, baru nanti kita coba ya, ini kita ke perilaku kerja. Sama Bapak Ibu, tinggal kita klik-klik. Tetapi ngekliknya itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, contoh ini, saat berorientasi pada pelayanan. Nah, contoh. Ya. Kemudian untuk pinjem pena, Rapli. Kemudian untuk ini, misalkan yang akuntabel, apa, kompeten apa, dan seterusnya. Harmonis apa, adaptif apa, semua Bapak Ibu yang milih, tinggal nanti Bapak Ibu, apakah nanti Bapak Ibu dalam semester ini bisa memberikan bukti ya yang akan kita upload apa tidak. Jika itu dalam 1 semester atau 1 bulan 6 bulan ini kok tidak bisa, mending tidak usah diambil. Nah, gitu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan EKIN ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu banyak yang menjadi guru penggerak atau fasil ya. Bapak Ibu, bahwa sertifikat yang Bapak Ibu miliki pada tahun 2023 itu tidak bisa digunakan pada EKIN tahun 2024. Ya. Tahun 2024. Ini adalah penilaian ini hanya berlangsung pada semester ini dan bukti fisiknya itu juga dalam rentang bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Itu yang perlu saya sampaikan. Makanya alangkah indahnya nanti Bapak Ibu dalam pengajuan EKIN ini nanti antara Bapak Ibu kemudian kepala sekolah membuat sebuah kesepakatan ya mana saja yang memang diambil sehingga Bapak Ibu secara bersama-sama itu bisa memenuhi target apa yang sudah direncanakan dalam EKIN pada semester 1 ini. Kira-kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi saja, tetapi yang jelas bahwa saya hanya memberikan warning, jangan sampai nanti Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah itu dalam mengupload atau memvalidasi itu sampai mendekati tanggal 31 Januari. Karena apa?
karena hari-hari terakhir itu biasanya seluruh Indonesia itu semua pasti secara ya sporadik menggunakan akun PMM ini secara bersama-sama sehingga Bapak Ibu untuk masuk saja susah banget. Dan ini untuk kegiatan webinar hari ini termasuk beruntung karena saya itu tanya-tanya dengan teman-teman saya yang lainnya itu ternyata belum ada sosialisasi dari pihak sekolah ya. Makanya dengan ini silakan Bapak Ibu besok pagi dengan teman-teman mencoba membuka PMM melalui akun Belajar ID, kemudian dilihat rapot mutunya sekolah, ya kan? Kemudian yang warna merah mana, tinggal Bapak Ibu nanti menentukan mana indikator yang mau diambil, mana sub indikator yang mau diambil, sehingga nanti dalam 1 semester ini Bapak Ibu minimal mendapatkan 32 poin itu bisa tercapai. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran karena saya juga tetap belajar ya. Di sekolah saya itu maksimal besok pagi harus upload semuanya karena dalam minggu depan ini Bapak Kepala Sekolah memverifikasi dan mengajukan ke PMM. Dan kalau sudah diajukan berarti kita tidak bisa mengubahnya kembali. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Didi Widyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paparan dan praktek singkatnya ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah melaksanakan pengisian pengelolaan kinerja di PMM. Namun pada dasarnya banyak sekali Bapak Ibu yang memiliki satu kendala tentang pengisian ataupun terlanjur mengisi terus bagaimana untuk mengubahnya kembali atau bagaimana nanti kalau sertifikat tidak terpenuhi dan lain-lain. Baik, saya bacakan beberapa yang sudah komentar yang di chat pertanyaan ya. Saya membacakan dulu, mungkin Pak Didi nanti bersedia menjawab. Pertanyaan pertama dari Ibu Nur Fadi ya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat, saya sudah mengisi perencanaan dan sudah saya ajukan. Bagaimana jika saya akan menggantikan atau memperbaiki perencanaannya biar sesuai dengan kesepakatan dengan sekolah? Karena waktu itu saya mengisi sendiri tanpa musyawarah dengan sekolah. Bagaimana Pak Didi menurut Bapak? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, nanti yang berhak itu Bapak Kepala Sekolah akan memverifikasi ya dan akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu. Dan pada sesi ini Bapak Ibu masih bisa mengganti ya sub indikator mana yang disetujui antara kepala sekolah dengan guru yang mengajukan, sehingga nanti antara kepala sekolah dengan guru yang mengajukan itu betul-betul sudah deal. Oke, misalkan saya kepala sekolah ya dengan Ibu Kosiati ya, Kosiati ya. Nah, Ibu Kosiati ini Ibu mengajukan untuk indikator I1 ya, kemudian sub indikator ini. Tetapi menurut saya ini susah Ibu untuk buktinya. Nah, silakan ini kalau bisa juga ganti ini. Nah, itu melalui dengan Bapak Kepala Sekolah nanti untuk sub indikator yang mau Ibu ubah itu bisa diubah. Ibu paham seperti itu, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali Bapak Kepala Sekolah itu sudah mengajukan ke PMM, itu beda lagi. Yeah. Baik, Pak Didi, terima kasih. Kemudian berikutnya, saya golongan 4B, September pensiun. Mengisi saja Bapak Ibu. Yang mau pensiun 4B, 4C, mengisi saja. Itu mengisi saja. Mungkin siapa tahu ada mukjizat nanti dapat sertifikasi atau gajian ditambahkan. Bercanda. Terus kemudian berikutnya, kalau terlanjur mengajukan tapi belum disetujui, bagaimana Pak? Mengembalikan lagi seperti awal biar bisa merubah dan praktek sekarang ya Pak. Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Didi ya.
dengan kepala sekolah yang punya akun dengan ya. kepala sekolah. Bapak Ibu semua tuh adminnya ada di kepala sekolah. Ya. Di Bapak kepala sekolah nanti kalau Bapak minta tolong diubahkan Pak, nanti dibuka kuncinya kerannya. Pokoknya kata kuncinya Bapak Ibu catat baik-baik bahwa kalau seperti keran itu bisa dibuka gitu. Tidak mungkin aplikasi tidak dibuka sebelum submit ditutup kegiatan ini itu. Selama masih 31 tadi sebelum 31 itu masih bisa di kerannya dibuka tutup. Kecuali aplikasi dari pusatnya sudah ditutup itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu hubungi Bapak Kepala Sekolah. Biasanya sih kalau di sekolah-sekolah binaan ya mereka menentukan 5 admin yang membantu teman-teman. Jadi kepala sekolah nggak sendirian, ada 5. Jadi nanti membantu teman-teman, begitu kolaborasi sama satu sekolah. Jangan sendiri-sendiri mengisi, bersama-sama sesuai kesepakatan Bapak Kepala Sekolah. Dan cari yang bisa digapai dengan mudah. Karena sekali lagi pengembangan kompetensi itu tidak faktor utama. Yang faktor utama adalah justru praktek pembelajaran dan perilaku juga tugas tambahan. Justru itu yang penting. Walaupun di PMM tidak ada nilainya, ya, tetap bukan tidak ada nilainya, itu dinilai untuk kinerja justru. Tapi kalau yang pengembangan kompetensi itu dari PMM, ya, yang dari PMM-nya. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Terus kemudian ada lagi sudah terlanjur mengisi tadi, menghapusnya bagaimana? Itu ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Minta tolong kerannya dibuka. Kata kuncinya tuh minta tolong Pak, keran saya dibuka dulu Pak. Saya ulangi lagi ada yang salah. Wes gitu aja, pasti mau. Ya, terus kemudian ia sudah berkali-kali menghapus, nggak akan pernah bisa kalau kerannya tidak dibuka oleh yang punya adminnya, ya. Biasanya adminnya sekolah, kepala sekolah. Terus kemudian kalau tahun depan pensiun, apakah kegiatannya boleh diambil lebih dari 32? Sebaiknya diambil lebih dari 32, seperti tadi yang Pak disampaikan. Kemudian mohon dijelaskan sertifikasi yang diakui adalah dikeluarkan oleh lembaga apa ya? Lembaga. Silakan Pak Didi dijawab. Oke. Bapak Ibu semuanya, menurut informasi bahwa untuk sertifikat yang diakui 1, ya kan Bapak Ibu? Sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian, termasuk PMM, BPGB, kemudian di bawah kementerian Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin di kabupaten ya berarti Dinas Pendidikan. Ya, itu bisa. Misalnya kemudian, PGRI. Ya, PGRI. Ya, itu bisa. Ditandatangani diketahui oleh kepala dinas, satunya ketuanya, satunya kepala dinas ya Pak. Tanda tangannya Pak ya. Betul. Kemudian kalau seperti saya kan SMK Bapak Ibu ya. Kan itu ada magang ya atau PKL. Itu berarti nanti yang mengeluarkan dari dealer resmi Bu. Toyota, Daihatsu, kemudian Suzuki dan sebagainya. Itu bisa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, besok pagi satu sekolah mending itu rapat bersama. Ya, sekelompok lah. Karena apa? Terutama Bapak Ibu itu membuat ambil poin itu yang laporan-laporan saja, yang real-real aja lah. Dan itu mudah bisa dikerjakan bersama-sama. Contoh penelaah modul ajar atau RPP, ya kan? Kemudian observasi teman sejawat, ya. Itu kan bisa Bapak Ibu. Nah, itu tinggal poinnya 8 kalau nggak masalah itu. 8. Kalau 8 kali 2 kegiatan 16. Penelaah misalnya 2 kegiatan, ya. Kemudian berarti 16 32. Nah, kan? Kemudian untuk cerita praktik baik. Nah, itu kan bisa. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan 10 teman yang membuat cerita tentang pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar ya. Nah, itu silakan dibuat cerita, kemudian Ibu dan Bapak itu membuat telaah, dikumpulkan selesai Bapak Ibu. Aduh. Nah, itu berarti sudah 32 lebih Bapak Ibu. Tetapi saya maaf gini, saya hanya kalau mungkin misalkan Bapak Ibu nanti ikut webinar PMM, diantisipasi kira-kira dalam bulan Juni atau Mei itu sertifikat sudah terbit apa belum. Saya takutnya gini, seandainya Bapak Ibu nanti itu kok sudah ikut PMM atau webinar lainnya, sampai bulan Juni itu kok tidak terbit sertifikatnya, berarti bukti fisik
poin yang Bapak Ibu ajukan itu berarti 0. Kan kasihan. Lah, sehingga apa? Kalau Bapak Ibu mengajukan 32 poin, kemudian terkurang 8 poin, berarti nilai Ibu Bapak menjadi cukup, tidak bisa baik. Itu saja Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan lagi bahwa sertifikat yang tahun 2023 apakah itu sebagai PP, fasil maupun mentoring itu tidak terpakai. Tidak masuk, ya. Tidak masuk ya. Ya baik Pak Didi, terima kasih. Berarti yang kemarin ikut di tahun 2022, diklat tahun 2022, jadi CP, PP dan lain-lain itu tidak masuk. Di Tidak 2023. masuk, tidak masuk. Tidak masuk. Dan kesimpulannya berarti begini Bapak Ibu, jauh lebih baiknya kalau mengharapkan sertifikat yang kita tidak tahu bisa langsung dapat atau tidak, lebih baik amannya adalah menyusun laporan saja, laporan kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Didi sampaikan, seperti bercerita praktik baik tentang metode pembelajaran, menelaah atau mensupervisi temannya sendiri, itu pun udah ada nilainya. Sebentar, kalau Bapak Ibu. Kalau laporan proyek IKM? Sebentar dulu Bu, saya lanjutkan lagi sebentar ya. Terus kemudian ya tadi tentang kegiatan praktek P5 pun itu termasuk bisa dibuat sebuah kegiatan laporan. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu, saya tidak mau kejar sertifikat. Lebih baik saya bersama satu sekolah, saya menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah, misalnya IHT, praktek berbagi praktik baik di sekolah. Itu nanti sertifikatnya Bapak Kepala Sekolah membuat dan mintakan tanda tangan Kepala Dinas, itu malah ada nilainya lebih cepat. IHT gitu kan, atau BIMTEK, workshop di sekolah sendiri, berbagi praktik baik bersama teman, dibuat laporannya. Laporannya jangan terlalu ribet-ribet, simpel saja. Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan Bapak Ibu isi apa itu namanya biasa latar belakang. Hasilnya. Nanti diberikan contoh aja deh sistematika atau laporannya. Di sini juga ada yang kebetulan minta ya Pak Didi, minta laporannya contoh Pak Didi gitu kan. Iya, nanti mungkin kalau laporan untuk wakil kesiswaan gimana Pak? Nah, itu Pak Didi bagaimana jawabannya Pak? Jadi gini Bapak Ibu, tenang saja ya. Jadi insya Allah grup ini nanti biar masih dipelihara oleh Bu Eni. Nanti saat endingnya itu nanti kita sudah actionnya, insya Allah akan saya share bentuk-bentuk laporannya. Ya, karena kebetulan saya juga mengambil itu seperti observasi atau supervisi teman sejawat, kemudian telaah RPP, kemudian berbagi mengajar baik, itu nanti kita buat itu aja. Ya, baik Pak Didi, ini katanya bentuk laporannya ada format kah? Ya tidak ada format yang pasti, tetapi minimal menjelaskan target dan hasil yang dicapai dalam kegiatan, itu ya. Kemudian nanti Pak Didi mungkin akan menge-share contoh laporannya beliau nanti lewat grup ya Bapak Ibu ya. Kalau tentang contoh laporan, kalau kepala sekolah mungkin hampir sama dengan pengawas ya. Hanya bedanya kalau pengawas kan mendampingi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nanti dibedakan sedikit ya. Kemudian misalnya total nanti dikasih contoh. Misalnya total poin yang saya ajukan sebesar 52 poin Pak Didi. Tapi yang bisa terrealisasi hanya 45 poin. Apakah itu tidak masalah Pak? Karena tidak kurang dari 32 poin. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada dua versi ya. Dua versi. Satu ya. Ada pendapat, makanya mungkin nanti dalam grup saya hasil update yang saya peroleh akan saya share lagi. Ada versi satu, jika saya mengambil 60 poin, tercapai 45, apakah itu nilainya baik, ataukah itu nilainya cukup? Ada satu sumber, ya, sumber yang valid ya, itu nilainya cukup. Karena apa? Dia mentargetkan 60 kok tercapai hanya 45. Nah, dan yang sisanya dari 45 yang enggak tercapai itu wajib diulang pada semester depan. Di bawah coaching atau pembinaan kepala sekolah. Tetapi ada versi satu lagi bahwa kalau kita ambil 60 dan itu kita dapat 45, itu tetap kita mendapat nilai baik karena lebih dari 32 poin. Makanya keputusan ini nanti ya
akan saya infokan segera apakah itu memang 60 poin dapat 45 itu nanti dapat nilai baik atau bagaimana akan saya sampaikan Bapak Ibu. Maksimal besok malam lah. Iya, Oke, besok malam kita bisa berlanjut lagi. Ya, berlanjut lagi kapan mungkin ya. Atau Bapak Ibu kepengen satu sekolah mengadakan kegiatan, nanti kita fasilitasi Zoom juga boleh. Ya, boleh. Ya, sekolahan MGMP satu kabupaten, jadi sama persepsi. Kalau Ibu ada dari Papua, dari mana, beda-beda. Mendingan Ibu ajak teman Ibu satu sekolah untuk adakan Zoom. Kami siap kok ya, lewat Zoom. Nanti Zoom-nya saya sediakan. Makanya ini terbatas supaya bisa tercover semua pertanyaan Bapak Ibu. Di grup kan ada 1.000 lebih, Bu, Bapak Ibu. Saya nggak peduli mereka mau bilang sudah penuh 1.000. Kalau 1.000 nanti nggak bisa tercover pertanyaan Bapak Ibu semua. Benar nggak? Makanya saya batasi dulu. Benar, Bu. Batasi dulu. Jadi saya bacanya capek juga kalau 1.000 lebih, kan logikanya gitu. Bapak Ibu ini juga gini, ada pertanyaan juga nih ya dari teman nih. Jadi percuma ya Pak kalau sudah banyak aksi nyata di tahun 2023 tapi tidak berlaku di 2000. Iya sih. Iya ya nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Nasib saya juga banyak Bapak Ibu. Mulai lagi berarti 2024. Ya, memang ini Bu ya, berbeda dengan tahun-tahun kemarin yang PAK gitu. Kalau PAK misalkan saya punya buku kan, punya sertifikat tahun 2022 yang belum pernah saya nilaikan, kan bisa ya dimasukkan. Untuk ini nggak bisa. Kalau buku bisa ya Pak Didi, buku jurnal masih bisa ya. Ya, silakan nanti kalau selama itu ada indikator, sub-indikatornya ada, silakan masukkan. Jadi buktinya sebagai laporannya ya, buktinya. Kemudian bagaimana cara Kepsek melakukan observasi, Pak? Bapak Ibu, tenang saja. Ya, nanti grup ini tetap kami pandu, ya kan? Kalau Kepsek melakukan observasi, Pak, maksudnya Kepsek melakukan observasi. Iya, jelas itu. Kepsek kepala sekolah. Tetap ada. Sesuai dengan Bagaimana caranya? Nanti bersama pengawas biasanya melakukan observasi kepada guru-guru. Itu sudah tanggung jawab pengawas dengan kepala sekolah ya, Bu. Bismillah jika keluar untuk kalau untuk izin keluar untuk kepala sekolah pengisiannya apakah sama dengan guru? Oh ya, beda, Bu. Guru KS dan pengawas sekolah beda ya. Kepala sekolah nanti tanggal 15 besok mungkin Senin sudah bisa masuk. Kemudian bagaimana tadi cara melihat rapor sekolah? Nah, tadi sekilas Bapak Ibu masuk akun, kemudian diklik pengelola akun PMM, maksud saya masuk PMM, kemudian klik pengelolaan pengelolaan kinerja ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu akan langsung disajikan dengan tampilan di situ ada di atas, bagian atas ada klik raport pendidikan warna biru ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu diklik nanti terlihat. Bapak Ibu ambil klik warna yang memang perlu di-upgrade, jangan yang hijau. Kalau hijau sudah oke gitu ya. Nah, seperti itu Bu, nanti dicoba lagi saja, dibuka-buka, nanti di grup bisa bertanya jawab ya. Kemudian pertanyaan, apakah ada kewajiban mengisi di PMM bagi guru honorer? Kalau guru honorer yang memiliki akun belajar ID sih bisa, tapi sejauh ini sepertinya guru GTT yang intinya yang punya akun belajar ID itu bisa sih gitu ya. Tapi sejauh ini kayaknya cuma ASN, P3K dan guru negeri yang diperbantukan di swasta itu juga. Terus kemudian kalau guru tetap yayasan itu tidak ada ya Pak Didi ya. Kecuali yang sertifikasi mungkin Pak. Sertifikasi. Ya, yang sertifikasi atau yang dibayar honornya oleh Pemda. Kalau oleh sekolah tidak. Nah, oleh Pemda itu iya ada. Oke, Bu. Oh, berarti sejenis kontrak boleh ya, Bu? Kontrak kalau dibayar oleh Pemda itu harus mengisi PMM. Iya. Bisa Bu, itu Bu. Iya. Tapi kalau misalnya saya guru honorer di sekolah swasta, kemudian di sekolah negeri, tetapi saya dibayarnya oleh sekolahan, itu tidak perlu mengisi. Nah, begitu karena belum menjadi pegawai ya. Maksudnya belum menjadi pegawai entah zaman dulu ada guru honorer, guru bantu, guru P3K atau gimana gitu ya. Terus kemudian ada lagi nih pertanyaan, jika saya sudah ngisi 52 poin, tadi udah jawab. Untuk PK, peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi, meningkatnya kompetensi melalui
Peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, poin 4. Ini kombel mana ya Pak? Kombel sekolah, kombel antar sekolah, atau kombel di PMM? Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, kalau kelompok belajar silakanlah, boleh. Sekolah boleh, PMM boleh, lain boleh. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan tentang bahan ajar. Jadi bahan ajar ini prosesnya cukup lama, Bapak Ibu. Yang tadi mempertanyakan dari Ibu siapa tadi? Karena itu prosesnya Bapak Ibu menyusun bahan ajar, kemudian didaftarkan di submit di PMM, kemudian dikurasi. Kalau sudah memenuhi standar dari PMM, baru bisa terbit di PMM. Nah, menurut saya lebih baik itu mungkin Bapak Ibu kalau mau mengambil 24 poin, ya, sub indikator itu nggak usah dimasukkan sekarang. Tetapi silakan Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar, dimasukkan saja, dan itu nanti kemungkinan ke bulan Juli atau Agustus bisa masuk, lah itu masukkan aja sebagai bukti pada semester kedua. Itu aja. Karena memang poinnya bahan ajar di PMM itu cukup tinggi, yaitu 24 poin. Baik, terima kasih Pak. Kombelnya jadi bisa di sekolahan, komunitas Boleh. belajar sekolah, antar sekolah, ya Bapak Ibu. Kemudian Kombelnya yang kedua tadi Bu Eni, ada pertanyaan bahwa kombel kecamatan, apakah gimana Bu? kalau kombel kecamatan boleh nggak? Oh, Korwil ya? Kombel. Bisa. Boleh, Korwil ya? boleh. Ya. Iya. Korwil Cam, bisa. Yang ada lagunya ini tolong matikan dulu, dibantu di mute ya. Kemudian batas pengajuan PMM kapan Pak? 31, tapi Pak Didi tadi berulang kali menyampaikan sebelum tanggal 31. Minim maksimal tanggal 20 sudah clear. Ya Pak Didi ya, Ya, supaya betul. supaya tidak nanti bingung, karena nanti pasti kalau terakhir-terakhir loading itu JavaScript error, nanti Bapak Ibu bingung, nggak bisa mengisi kembali setelah tanggal 31. Terus kemudian masih bisakah diubah kalau sudah diajukan? Kepsek, kata kuncinya di Kepsek. Dia punya akun untuk membuka dan menutup. Ya, keran. Jadi yang punya keran, yang nutup keran, buka keran itu kepala sekolah. Lagu dihentikan. Lagunya. Enggak. Ini yang punya lagu matikan dulu Bu. Belum waktunya untuk dangdutan, sebentar dulu. Mungkin anaknya kali Bu. Unmute aja Bu dari host Bu. Unmute-nya aja. Di mute saja dulu Bu tanya. Bapak Ibu, ada yang tanya apakah sertifikat di PMM 2023? Iya, ini saya baca. Saya baca. Pak Didi di-unmute dulu Pak. Pak Didi sebentar. ya? Unmute dulu, saya baca satu-satu bisa. Geraknya Pak, penting ini Pak. Untuk subindikator sebagai penelaah bisa guru biasa atau khusus untuk guru penggerak Pak? Bisa guru biasa. Jadi bisa dilakukan oleh guru biasa Bapak Ibu. Mbak siapa ya? Dangdutannya tuh. Itu Butara Dwi. Ya, ini loh. Butara Dwi itu. Jadi Bapak Ibu, untuk webinar ini tidak ada sertifikatnya karena ini tidak akan bisa dimasukkan kepada PMM, ya. Tadi ada pertanyaan. Ini kan kasihan. Kemudian penelaah itu nanti Bapak Ibu bisa menelaah RPP dengan teman sejawat. Contohnya misalkan Bapak Ibu bisa maaf ya, 1 MGMP bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Silakan. Kemudian untuk yang lebih mudah lagi adalah sebagai supervisor, ya, atau Bapak Ibu melakukan observasi terhadap 2 temannya dalam satu kantor, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ini nanti Bapak Ibu lakukan kesepakatan awal dalam minggu ini nanti, Senin, Selasa, Rabu itu dengan teman-teman satu sekolah itu lebih enak. Contoh misalkan, Didi Widiono saya kan akan mensupervisi Pak Dedi sama Pak Hendi. Itu langsung saya cantumkan dalam pengajuan saya di Excel, ya. Kemudian nanti 3 sekolah memberikan surat tugas kepada saya dan jadwalnya. Sehingga apa? Bukti yang akan saya upload nanti di PMM itu lebih cepat.
daripada Bapak Ibu nanti minta satu-satu ke sekolah. Silakan dikoordinir. Contoh misalkan tadi Bapak Ibu dalam satu sekolah itu membuat sebuah tabel ya. Misalkan melakukan observasi teman sejawat dalam melakukan pembelajaran. Nah, misalkan Ibu Elvi akan mensupervisi Bu Lauhi sama Bu Kosi. Nah, itulah dicantumkan. Sehingga apa? Nanti pihak TU dan kepala sekolah itu langsung akan menerbitkan SK sama surat tugas dan jadwalnya. Lebih enak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti menyusun lapornya yang simple dengan foto-foto dan sebagainya. Nah, kemudian di PDF-kan, setelah itu baru di-upload. Simple Bapak Ibu. Ya, baik Pak. Ya. Kalau guru honorer dibayar oleh dana BOS, perlu dibuat nggak usah. Nggak usah. Satu sekolah rencana hasil kerjanya harus sama, tidak harus sama. Tidak harus sama. Katakan saja. Intinya tidak harus sama. Ini ada beberapa pertanyaan bolak-balik itu terus, tapi tadi sudah dijelaskan ya padahal ya. Sekolah ngadakan tetap, tapi tanda tangannya ada kepala dinas, gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan berkali-kali. Kepala sekolah itu sebetulnya sebelum batas waktu pengumpulan batas akhir PMM 31, semestinya itu masih bisa diubah-ubah sebetulnya. Tapi tergantung kepala sekolah, apakah kepala sekolah selalu langsung memutuskan. Nah, sekarang gini, mungkin kalau ada kepala sekolah yang sudah marah-marah gitu ya misalnya, itu karena dia nggak mau capek. Bayangkan jumlah gurunya kalau 50 guru dia capek bolak-balik gini, ganti lagi, dia capek, kapan dia tidur. Jadi sebetulnya bisa. Kalau yang bilang tidak bisa, supaya Bapak Ibu tidak asal ngisi. Nah, intinya sih itu loh. Percayalah sama saya. Kalau ada kepala sekolah yang bilang tidak bisa ngisi, udah itu karena apa? Dia tidak bisa tidur nanti, bolak-balik ngecek itu terus, ngecek aplikasi terus kapan tidur? Logikanya. Intinya kesimpulannya begini. Tergantung kepala sekolah satu. Nah, saya tidak membela kepala sekolah ya, kasihan juga kalau makanya supaya Bapak Ibu hati-hati, mereka mengatakan udah tidak bisa diubah. Nah, supaya tidak bolak-balik gitu ceritanya. Kalau bolak-balik kapan dia tidur, masa ngecekin terus kan gitu. Intinya sebelum deadline 31 itu masih diubah. Udah nggak usah jauh-jauh lah. Saya sendiri kinerja saya sebelum saya kan pengawas belum masuk PMM. Kenapa tadi saya menggunakan Pak Didi ya, narasumbernya Pak Didi karena Pak Didi guru dan dia juga bisa membuka aplikasi khusus guru yang Ekin Guru. Kalau saya tidak bisa buka dan di dalamnya berbeda dengan guru. Nah, kemudian kalau kepala sekolah sama guru pengawas itu hampir sama. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah di kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu terlalu tegas, nggak bisa, itu sebetulnya bisa. Cuma dia bolak-balik kapan tidurnya, kalau ngurusin ini jangan nanti ibu selesai ganti lagi, Pak maaf saya belum. Contoh saya pokoknya pernah ke adminnya, ke kabit saya bilang, Pak Kabit saya bukain dong Pak, saya tadi ada yang salah, buka lagi. Pak Kabit udah mau clear persetujuan Pak, balik lagi draft dong Pak, saya ada yang salah. Masih bisa sebelum deadline tanggal 10 kemarin. Nah gitu ceritanya ya, bolak-balik saya sampaikan itu masih bisa. Di sini banyak pertanyaan, Pak Didi mungkin bisa dibantu kalau tugas tambahan sebagai pembimbing ekskul, apa saja bukti daya dukungnya? Ya, SK, kemudian nanti laporan kegiatan bisa Bu, Bapak Ibu. Kapan nanti itu ya? Jadwal program ya Pak? Ya, betul. Jadwal kegiatan, program sekolah, jadwal kegiatan, program sekolah, ya biasa seperti akreditasi, kemudian SK, penugasan Bapak Ibu. Itu yang penting, terus laporan hasil kegiatannya, itu yang penting. Ya. Kemudian udah ya ini. Izin bertanya Pak, saya belum dapat membuka fitur pengelolaan kinerja di PMM Pak. Sudah cek status PTK dan status kepegawaian di Dapodik dan data sudah benar. Sudah juga buat pengaduan ke pusat bantuan pengelolaan kinerja. Sudah mendapat balasan email bahwa pengaduan diterima. Namun sudah 4 hari belum juga berhasil akses.
Jika sampai batas waktu yang ditentukan, saya belum juga dapat akses. Bagaimana solusinya? Kalau saya jadi bapak, saya langsung telepon, langsung ke Jakarta. Lewat admin aja, Bu. Admin sekolah aja, admin sekolah. Akses sekolah aja, Bu. Kalau Admin saya sekolah. langsung ke Jakarta, tapi kalau Bapak Ibu minta ke kepala sekolah untuk Admin. membantu admin. Sekali lagi kuncinya ada di kepala sekolah. Jadi saya bercanda kan tadi, ke Jakarta aja langsung gitu. Jadi kuncinya sekali lagi apapun ada di satuan pendidikan. Sebetulnya platform e-kinerja PMM ini memang dipantau oleh pusat ya, tetapi operatingnya itu di satuan pendidikan masing-masing, dan itu adalah penentu kebijakan dan kesepakatan ada di kepala sekolah. Jadi kalau mengisi biarkan Bapak Kepala Sekolah yang memutuskan bersama-sama bagaimana ini nanti. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum bisa, jangan mengadu-mengadu sendiri, minta bantuan ke kepala sekolah untuk memberikan pengajuan melalui satuan pendidikan, gitu ya? Ya. Nah, gitu. Ini juga ada pertanyaan. Jangan sendiri, kalau sendiri susah nanti di ACC-nya. Bu Eni, ada pertanyaan lagi. Apakah jurnal PTK buku bisa dimasukkan? Sementara ini nggak usah, Ibu. Iya, silakan. Tidak ada PTK sekarang, ya. Tidak ada PTK, tidak ada jurnal, tidak ada buku ya. Kecuali bahan ajar yang ada di PMM. Itu bisa diupload untuk sebagai bukti. Kemudian untuk petugas perpustakaan apa saja buktinya ya? Satu, Bapak Ibu, tetap SK ada ya. Suku-suku punya sertifikat pegawai perpustakaan. Kemudian laporan itu aja lah, bukti fisik laporan panjenengan dalam 1 semester ini pengunjungnya berapa dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya itu cukup. Nggak usah terlalu ribet ya. Yang penting kemudian tanda tangan siapa? Apakah harus ke dinas? Nggak usah. Minimal kepala sekolah sudah cukup tanda tangan laporan itu. Sudah cukup Bapak Ibu. Kita nggak usah kepala dinas. Ini ada. Ya, kepala dinas, sekali lagi bolak-balik kepala dinas ya, tentukan. Boleh minta contoh format telaah supervisi. Oh ya, ada, nanti saya kirim. Nanti. Telaah supervisi RPP mau yang penting ataupun Ibu sekarang itu hanya sama. Bapak Ibu ya. Harus fokus perencanaan aja, ngisi perencanaan. Perencanaan dulu ya. Iya. Satu guru mengambil satu indikator. Jadi masing-masing guru berbeda. Bapak Ibu dalam satu sekolah itu boleh mengambil satu indikator yang sama. Kenapa? Ya? Karena Pak yang merah itu misalkan satu kan, itu ya boleh mengambil satu indikator. Yang beda apa? Yang boleh berbeda adalah sub indikatornya. Ingat Bapak Ibu ya. Oke Pak, ini sertifikat nasional yang banyak dikirim di grup-grup IPS bisa digunakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Mubazir, Bu, mubazir. Saya bolak-balik mengingatkan mubazir, percuma. Bahkan itu cenderung ada yang penipuan. Banyak kasus teman saya, Pak Cucu, pengawas dari Bandung, saudaranya kena juga, istrinya guru kena. Jadi banyak sekali yang kena. Jadi hati-hati dengan itu, jangan share. Ibu kira itu nggak apa-apa. Share kelima itu juga mempengaruhi mengisi akunnya Bapak Ibu masuk ke serap untuk gampang dihacker. Sekali lagi nggak usah, keluar saja dari grup-grup itu, keluar. Sudah ada PMM, silakan belajar mandiri, pelatihan mandiri di PMM ya. Terus kemudian kurangilah booster lah Bu, booster dikurangi seperti yang tadi saya share di grup, kalimat jangan terlalu mengejar sertifikat dan lain-lain, tapi lakukan praktek pembelajaran dengan cara berbagi praktik baik bersama temannya, menelaah bersama ya, begitu itu jauh lebih baik dan real, paling enak, dan itu yang paling bagus begitu. Terus kemudian apakah guru bisa saling mensupervisi? Iya, saya mensupervisi Ibu mau supervisi siapa tadi Pak Didi sudah sampaikan. PTK jurnal belum katanya Pak, tadi saya pikir sudah bisa ya, belum boleh. Kalau untuk sebuah laporan, misalnya Bapak Ibu telah melakukan praktek baik, laporannya berupa seperti kayak sistematika jurnal itu boleh. Tapi kalau jurnalnya itu tidak, sistematikanya seperti jurnal yang boleh, begitu ya laporannya. Apa semua guru dalam satuan pendidikan hanya memilih atau apakah semua guru dalam satuan pendidikan hanya memilih satu indikator saja atau bisa memilih berbeda dengan guru lain, Pak? Bisa ya, Pak ya? Bisa. Pak, kalau tidak punya kepala sekolah, Pak, kepala sekolah hanya ngampu, gimana kalau
gimana kalau nanti mau edit atau buka kerannya tadi? Jadi gini Bapak Ibu, setiap sekolah itu kan pasti punya pimpinan. Lah nanti tinggal dinas itu menunjuk siapa yang nanti akan berhak untuk menilai atau memvalidasi Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi itu intinya itu Bapak Ibu. Nggak usah khawatir ya. Nanti pasti Tapi ini dinas katanya akan kok menunjuk. tidak punya kepala sekolah ya, Pak? Gimana? Kepala sekolahnya tidak punya. Pak, kalau kepala sekolahnya tidak punya, kepala sekolahnya hanya ngampu pelajaran. Gimana kalau nanti mau edit atau buka kerannya? Maksudnya tidak punya apa ya? Admin ya? Tidak punya akun untuk itu ya? Mungkin bukan guru negeri gitu. Apa bukan ASN seperti itu maksudnya? Bagaimana ya pertanyaan ini? Mungkin nanti bisa telepon saya langsung atau Pak Didi lah ya untuk tanya-tanya langsung. Boleh. Soalnya ini banyak sekali, masih ada 30 pertanyaan lagi. Banyak kelas sekolah yang ngampu itu pasti tidak masuk ke akun. Oh gitu. Mungkin gitu ya. Banyak kepala sekolah yang tidak punya akun gitu Pak maksudnya. Enggak, gini yang biasanya yang ngampu itu biasanya tidak mengisi ya tempat tampuannya. Gimana itu? Oh, itu nanti dinas Pak. Dinas yang akan menunjuknya. Silakan kepala sekolah masing-masing menghubungi dinas untuk bisa menjadi pengampu akun. Itu aja. Berarti gitu. harus dua-duanya, berarti 2 SD harus semua ya, punya akun semuanya di 2 SD itu. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Harusnya. Karena apa? Yang berhak menilai dari masing-masing unit sekolah itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, betul. Nggak mungkin, misalkan kadang permasalahan kepala sekolah kalau 2 SD ini kadang keberatan juga kadang. Ya memang berat Bapak Ibu. Terus terang, memang ini kalau misalkan satu kepala sekolah mengambil 2 sekolah itu yang berat. Karena apa? Itu satu persatu memvalidasi. Makanya kemarin saran saya itu kepada sekolah yang besar seperti SMP itu kalau bisa dibantu dengan beberapa teman yang memang senior yang menguasai IT. Tujuannya apa? Mempermudah dan itu juga sangat membantu teman-teman yang nanti konsultasi. Nah, itu yang saya sampaikan itu. Baik. Jika praktek baik di kombel sekolah, apakah harus TTD kepala dinas? Tidak, Bu. Tidak kepala usah. Sekolah saja. Tidak. Kalau praktek baik tidak, khusus sertifikat saja, ya. Semua kepala sekolah membentuk SK, membentuk surat tugas, semua kepala sekolah ya, Bapak Ibu. Tidak di TTD dinas, tidak. Berarti kemudian kalau ada praktek baik berarti ada ya berita acaranya harus ada ya. Komplit, komplit laporannya. Surat undangan lengkap ya. Kemudian penelaah aksi nyata sejawat laporannya seperti apa, Bu? Penelaah aksi nanti dikasih contoh aja ya. Saya supaya bisa baca semua ini nanti kasih contoh aja. Kalau pembina MPK bisa dimasukkan sebagai tugas tambahan, ada poin-poin di situ, Pak, Bu. Di situ ada tugas tambahan, ada banyak, nanti tinggal milih. Kalau ada ini khusus untuk SD, ini khusus untuk SMP, SMK, itu ada kok. Nanti ada bisa semuanya. Dilihat sendiri. Ada semua, tinggal buka-buka saja. Tolong diulang Bu, SK laporan kegiatan dan apa katanya? Berita acara, SK, surat tugas, laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu hasilnya apa? Ya, jadwal. Nah, gitu ya Bu. Kemudian kalau kepala perpustakaan sama ya Bu dengan ekskul laporannya ya sama Bu, laporan sama, sistematikanya sama. Yang penting itu laporan tersebut menunjukkan hasil, ada programnya, ada jadwal program, ada hasil kegiatan, ada foto-foto. Nah, bila perlu video. Nah, tapi video nanti disematkan linknya saja pada laporannya. Begitu. Kemudian mohon infonya Pak untuk bukti dukung yang diminta meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas itu adalah sertifikat. Kalau komunitasnya adalah komunitas di sekolah, jadi siapakah yang menerbitkan sertifikat? Bu, tadi di awal sudah, mungkin Ibu baru masuk, yang lain sudah paham terus keluar bergantian mungkin ya pesertanya. Jadi sekolah mengadakan komunitas belajar, mungkin dinamakan BIMTEK atau workshop gitu ya. Nah, nanti sertifikat dibuat oleh sekolah, sertifikatnya di atas ya sekolah tersebut, misalnya SMP, SD mana, kemudian ditandatangani kepala sekolah, dipersetujui oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu. Terus laporan bendahara BOS bagaimana tuh Pak? Laporan bendahara BOS?
Belum masuk itu ya? Belum masuk itu. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Bendara guru itu sebetulnya tidak mengatur bos ya, Bos yang ya, ngatur nggak TU. Karena Nggak TU ada. kurang, mungkin jadi guru yang ditunjuk. Jadi nggak ada laporannya. Udah ya, kayaknya ini satu guru mengambil satu indikator, jadi masing-masing guru berbeda indikator. Iya, sudah tadi beda, bisa Sub-indikator ya. beda, bisa sama. Bisa sama kesepakatan satu sekolah, bisa beda ya. Nah, tapi ingat-ingat merujuk pada rapot pendidikan ya. Kemudian berikutnya, ya terima kasih Bu ini menginspirasi ya. Tapi mohon maaf kalau ngomong saya cetar-cetar itu supaya Bapak Ibu ingat yang lagi tidur-tidur ya dimelek ya. Sebentar. Kalau yang merah lebih dari satu bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kalau merah lebih dari satu Pak? Kayaknya merah-merah semua. Kalau itu ambil yang paling. Bapak Ibu yang mudah diambil. Kenapa Bu? Bapak Ibu semuanya, ini kan pertama kali ya. Menjadi prioritas. Ya. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak bisa mencapai poin. Cari yang termudah yang dari Bapak ketiga Ibu merah. bisa raih ya gitu. Dari ketiga merah itu. Ambil yang paling mudah dilakukan. Ya, betul. Betul, Pak. Tugas tambahan kepala laboratorium biologi. Bukti dukung apa saja. Ya, gimana? Sebentar saya bacakan dulu ini, tapi kok lebih banyak ya. 49 banyak sekali ini. Bacanya pegel. Ya, Pak, silakan. Jadi misalnya dalam satu sekolah, katakan yang merah, apakah misalnya boleh sebagian guru mengambil yang merah yang satu, kemudian sebagian guru mengambil merah yang kedua? Apa dibenarkan begitu, Bu? Boleh. Boleh, Pak. Tadi ada yang bertanya di atas satu indikator, maksudnya dimensi itu tadi ya. Apakah boleh sama, apakah boleh beda? Kalau menurut saya, bukan menurut saya, memang boleh, bukan menurut saya. Boleh. Jadi yang ada merah 3, hampir sama. Ya saya yang merah ini, temannya yang merah ini, temannya gitu aja. Kesepakatan bersama. Ingat-ingat Bu, kesepakatan. Nanti kalau nggak kesepakatan berubah, susah lagi kepala sekolahnya nggak mau buka keran, ya kan? Nah, jadi kesepakatan kepala sekolah, oke? Jadi nanti yang tanggung jawab adalah kepala sekolah. Jadi jangan menentukan sendiri ya. Bu Eni izin bertanya sebelum lanjut, ini sepertinya penting. Semoga penting. Begini, saya Bu Hosriati. Itu Bu Hosriati dari SMP 169. Tadi yang jawab Ibu. Jadi gini Bu, ini ada rumor 2 hal ya. Kalau Januari ini periode perencanaan, sehingga sertifikat-sertifikat yang digunakan adalah yang tertanggal per Februari 2024. Apakah itu benar Bu? Cuma klarifikasi aja. Benar. Oke, baik. Benar Bu. Ada. Tadi kayaknya di awal yang tadi sudah Januari nggak kepake ya. Yang Januari nggak kepake ya. Iya, tadi di awal Pak Didi kayaknya sudah menjelaskan ya Pak Didi. Yang mulai dipakai itu Februari, ini perencanaannya ya Pak? Perencanaan. Cuma gini, ini juga belum, nanti saya kasih update lagi Bu belum ya. Fix ya, belum fix. Belum fix. Ya, oke. Karena apa? Secara apa namanya real bahwa periode ini kan Januari sampai Juni. Juni, Jun. Ya kan? Jun. Kalau memang itu kita mengambil itu berarti otomatis Januari boleh ya. Tetapi nanti kita aja Bu, kita kasih tahu aja Bu. Karena ini adalah awal pelaksanaan dari PMM. Semoga aja nanti bisa masih fleksibel lah. Karena sertifikat yang tahun 2023 kan sudah nggak diakui kan. Nah, semoga aja yang dapat Januari bisa diakui aja. Menunggu info update. Sepertinya sih kalau saya pernah buka PMM, punya akun guru, itu kok ada bulan-bulan ya Bu. Jadi kayaknya kalau kegiatan itu bulan Februari direncanakan, berarti sertifikatnya harus Februari. Sepertinya seperti itu begitu. Ya, kemarin pengarahan seperti itu karena kami sudah pada nyimpen draft, hanya belum diajukan, tapi pengarahan sekolah kami seperti itu. Januari adalah periode perencanaan. Sertifikat yang diakui adalah fix Februari. Nah, mumpung ini ketemu banyak teman se-Indonesia apalagi ya, jadi biar saya konfirmasi apakah biar kita juga pendapat begitu, pemahaman gitu. Betul Bu. Tadi sesuai saya ngomong tadi, kalau bulan Januari upload Januari, Maret upload Maret begitu.
Jadi memang kalau Januari itu, tapi mungkin nanti menunggu kabar lagi aja. Sepengetahuan saya seperti Ibu sama dan beberapa teman lain hampir sama, iya. Jadi kita menunggu saja, gitu ya Bu ya. Siap. Kemudian ini ada pertanyaan ini, untuk kenaikan pangkat yang rencana akan diajukan tahun 2024, apakah sistem kenaikan pangkatnya menggunakan aturan yang lama? Aturan yang baru, Bu, kenaikan pangkat pakai aturan yang baru. Intinya itu, pakai aturan yang baru, ya, melalui e-kinerja, SKP, e-kinerja, dan ada apa? Satu lagi e-kinerja, SKP. Kiren, sistem Kiren. Ya, jadi sudah pakai model baru, tidak pakai model lama, gitu intinya. Kemudian Kepsek PLT tidak muncul nama sekolah yang diampu. Ya, PLT kan belum diberi tugas sebagai kepala sekolah. Dia hanya pelaksana tugas, guru menjadi kepala sekolah, tapi belum punya SK. Jadi dia tidak muncul, ya. Kemudian pembina Olimpiade Sains IPS bisa masuk. Dilihat lagi Bu di bagian tugas tambahan. Ya, setelah pengembangan kompetensi sebelahnya sebelum perilaku kayaknya tugas tambahan tuh ya. Saya lupa karena saya nggak punya akun. Kalau saya punya akunnya guru, pasti saya hafal. Setahu saya, seingat saya aja ketika saya buka-buka punya teman, itu punya teman guru, itu ini Bu, apa ada nggak di situ dilihat poin-poinnya. Pokoknya ikutan indikator yang ada di PMM. Kalau yang indikator di PMM, sub indikator di PMM tidak ada, jangan coba-coba diisi daripada tidak kenilai. Ya, itu intinya. Gitu saja. Ikut yang ada di situ saja ya. Kemudian mungkin untuk guru bukan saling mensupervisi tapi mengcoaching. Ya, coaching istilah sekarang, kalau sebetulnya coaching itu tekniknya, ya supervisi itu jenis apa namanya? Jenis tugas seorang kepala sekolah atau pengawas itu supervisi, memantau. Dan tekniknya adalah dengan cara coaching, mentoring, training. Itu teknik, Bu. Nah, gitu ya, paham ya Bu ya? Supervisi sama coaching jelas beda. Supervisi itu ibaratnya memantau kan, mengawasi. Nah, tapi mengawasinya dengan teknik apa? Nah, itu ya, dengan teknik coaching kah gitu. Jadi coaching, training atau mentoring. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Satmikal saja apa ini? Bu Eli sedikit kalau mungkin coaching Bu, bagaimana klarifikasi Bu? Ya. Tentang PLT tadi Bu, tentang PLT sekolah yang kepala sekolahnya PLT. Solusinya bagaimana Bu? Sementara kepala sekolahnya PLT itu nanti tanya ke kepala dinas ya. Soalnya itu keputusan kepala dinas dan saya sendiri tidak bisa memutuskan, menginformasikan karena PLT itu adalah tugas guru yang diberi tugas pelaksana tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi SK dia belum kepala sekolah, tetapi hanya diberi tugas oleh dinas. Maka sebisa mungkin laporan sama dinas, Pak ini PLT kepala sekolah kami PLT, tapi tidak ada akun kepala sekolah, maka dia tidak bisa ngampu. Dinas bisa Bu ini. Iya, makanya tapi kan dari sana dinas kan bisa PLT dinas. Maksudnya dia tidak punya akun kepala sekolah. Makanya lapor sama dinas saja. Boleh. Kalau misalnya berpendapat. Kalau misalnya yang ditunjuk oleh dinas itu sebagai PLT kepala sekolah adalah guru, apakah dia bisa memverifikasi tentang guru-guru lainnya? Pak, memverifikasi itu kalau dia punya akun PMM-nya, Pak, ekinnya dia punya. Dia juga punya ekin untuk ada kalau ada bisa, kalau memang dia punya, ya kalau dia memang punya nggak apa-apa memverifikasi. Begitu. Ibu. Sekali lagi kalau urusan seperti itu ada kaitannya Bapak Ibu dengan kepala dinas saja, begitu. Enggak, kan begini Bu, ini ID belajarnya kan dia pada saat itu dia masih ID belajarnya kan guru. Ini iya ya, ID belajarnya guru. Nah, dilihat Pak, satmikalnya benar Bapak ini tadi siapa di atas yang melihat satmikalnya saja? Iya. Dilihat satmikalnya saja. Dia apa? Terus statusnya dia apa? Guru apa kepala sekolah? Nah, gitu dilihat aja ekinnya. Ibu, boleh. Dia ID belajarnya, Bu. Halo? Dia ID belajarnya guru, masih guru. Halo? Sekarang ya, tapi statusnya tahun ini dia diangkat menjadi LT kepala sekolah. Pertanyaannya, apakah guru tersebut bisa melakukan verifikasi di kinerja ini begitu? Kalau seandainya tidak bisa, maka
Mohon izin menjawab. Silakan. Kalau kepala sekolahnya statusnya masih PLT, itu tergantung nanti dilihat pada dashboard guru yang bersangkutan. Tergantung menunya. Kalau ya, kalau ada menunya untuk verifikasi ya boleh. Tapi kalau andai kan tidak ada, berarti memang kita harus menunggu dari dia. Jadi tunggu aja, artinya PLT-nya pantau aja di sistemnya saja, Pak. Begitu. Betul, itu betul. Maksud saya juga tadi begitu. Dilihat di dianya, dashboard ya. Kalau begitu dashboard saja biar paham. Dilihat dashboardnya kepala sekolah tersebut yang jadi PLT, apakah bisa verifikasi? Dilihat dulu. Kemudian apakah dia statusnya sudah kepala sekolah, apakah masih jadi guru? Begitu ya Pak ya. Nah itu dilihat di dashboard dia. Bisa memverifikasi. Gitu. Dilihat dulu di ekinnya. Pokoknya kita bisa jalan, kita lihat di dashboardnya. Oh, saya bisa nih. Saya bisa, itu ada kok gitu. Jadi kalau saya memutuskan sendiri bisa. Ternyata di sana tidak ada. Nah, gitu kan. Jadi dilihat di kinerja itu di aplikasinya, di PMM-nya dia lihat, dia bisa nggak gitu. Gitu ya Pak ya. Izin Bu. Jadi izin Bu sedikit Bu Dokter. Iya. Ya, berkaitan dengan PLT tadi kepala sekolah Bu, izin mungkin bagaimana itu kan tadi kalau misalnya PLT-nya dari guru, yang jadi pertanyaan saya gini Bu. Bagaimana kalau misalnya PLT kepala sekolah itu misalnya dari dinas pendidikan, misalnya kepala bidangnya, bagaimana tuh Bu? Solusinya? Oh, ada gitu ya Bu. Saya baru tahu kalau kepala bidang PLT di sekolah. Izin Bu. Tapi saya baru tahu Bu, jadi nggak bisa jawab Bu. Jujur aja daripada saya jawab salah. Izin Bu ini. Jadi PLT-nya dari kepala bidang. Saya nggak bisa jawab ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Izin Bu ini. Ya silakan. Terkait dengan ini kepala sekolah, kalau tidak salah admin kepala sekolah itu dulu yang membuat juga operator sekolah membuat. Jadi siapapun kepala sekolahnya adminnya tetap, karena domain di Belajar ID itu kan admin SMP berapa. Jadi kepala sekolah yang datang meskipun VLT itu bisa masuk karena adminnya sama. Iya betul. Itu Bu. Jadi siapapun kepala sekolah ke situ, admin sekolahnya sama di Belajar ID-nya. Akunnya sama. Akunnya sama. Oke. Berarti bisa dirubah Pak ya, bisa dirubah dari ID belajar sebagai guru kemudian diubah menjadi admin gitu. Enggak, adminnya sudah ada di tiap sekolah. Adminnya sudah ada. Admin itu sudah ada tiap sekolah karena admin Belajar ID itu tidak berdasarkan nama kepala sekolah, tapi berdasarkan admin sekolah. Yang ditunjuk. Tidak Pak. Kalau admin untuk ID Belajar itu hanya kepala sekolah, hanya satu Pak adminnya. Tidak. Yang buatkan dengan operator bisa Pak. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Karena kasusnya nanti kalau kepala sekolah itu kembali jadi guru, dia membuat admin lagi, mengusulkan admin di sekolah baru misalnya dengan admin guru. Oh berarti jadi maksudnya admin lamanya ditinggalkan di sekolah lama gitu bahasanya gitulah. Sederhananya gitu. Ada admin yang ditunjuk, kata kuncinya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi sekolah binaan saya juga ada admin yang ditunjuk gitu. Admin yang ditunjuk biasanya operator. Betul. Jadi bisa gunakan admin itu. Iya. Kalau kepala sekolah rolling itu dia masih bisa di sekolah itu gitu maksudnya. Ditunjuk. Di sekolah binaan saya ditunjuk. Begini kasusnya Bu. Ya, halo. Kepala sekolahnya pensiun. Sekarang diangkat kepala sekolah baru sebagai putus-putus ya suaranya. Suaranya seperti itu. Sinyalnya tidak mendukung. Iya, sinyalnya putus-putus, saya tidak bisa mendengar ya. Apakah yang bisa menunjuk admin lagi? Admin itu bisa menunjuk admin lagi. Biasanya itu kepala sekolah sama TU yang menjadikan admin. Atau guru kalau juga bisa. Admin itu nanti kalau jikapun itu mau ditambah admin itu bisa mengusulkan menjadi admin. Misal TU keteteran itu bisa lagi menambah admin. Kita mengusulkan lagi untuk di admin. Hubungi aja ke operator untuk admin. Oh iya, siap Bu. Bu Eni, mohon bantuan sebentar.
Saya sudah japri Ibu. Terkaitnya yang merah itu dimensi itu ada contoh, misalnya ada dimensi 5. Waktu itu saya 5 pernah dimensi. ngikut, itu bisa dibagi-bagi Iya, biar itu tadi sudah tercapai. dijawab. Tetapi yang ketika saya buka, saya menggunakan akun guru, saya cek contoh dimensi manajemen kelas, ada penerapan disiplin positif sama keteraturan suasana kelas. Ketika saya cek 18 indikator itu sama persis. Saya cek lagi metode pembelajaran. Sudah saya cek aktivitas interaktif. Loh, ini kok sama lagi. Jadi bahasanya itu apa yang membedakannya? Harusnya kan kayaknya misalnya penerapan disiplin positif. Mungkin ada kegiatan yang melakukan kegiatan dimensi positif seperti itu. Loh, ini misalnya suasana kelas, misalnya bagaimana guru menggunakan model pembelajarannya kan metodenya. Tapi nggak muncul seperti itu. Artinya semuanya sama ketika itu. Saya bingung. Loh, saya mau menempatkan guru saya, Bu, kamu di penempatan positif, kamu di suasana kelas, kamu di interaktif, itu munculnya sama semua ketika saya sudah masuk ke saya pinjam akun guru, ketika saya cek, itu 18 indikator itu sama semua. Sama. Tidak ada pembedaan begini Bu, misalnya yang ini hanya memahami, yang ini faktor-faktornya mendukung. Saya cek yang itu tadi. Tidak ada, saya kalimatnya ya. pun sama ya? Kalimatnya juga tadi, sama? Iya, saya cek lagi, saya print 18 indikator itu saya print, kemudian saya japri tadi udah Ibu, saya cek lagi satu-satu, saya cek 3, jadi saya setiap ini saya cek lagi, itu sama poin juga sama, temannya juga sama, jadi saya itu bingungnya di situ, jadi saya menempatkan jadi guru-guru itu judulnya gimana sama, gitu. Dimensi judulnya sama ya Bu, Dimensinya sama, tapi di dalam sub-subnya sama RH-nya itu ya? sama. Oh iya, dimensinya sama, merah-merah sama. Dimensinya berbeda. Beda, judulnya beda. Tapi sub-subnya di dalam Beda diklik itu sama kan? semua. Tetapi di dalam sama semua RH-nya. Oh gitu nah, itu ya. yang jadi. Oh iya ya Bu. Kalau begitu ya ikuti aja lah PMM-nya Bu. Gini Mungkin aja, kan Bu. ini kan uji coba pertama ya. Karena ini betul, ini adalah uji coba uji ya coba Bu. pertama. Kemungkinan mungkin belum sempurna atau Bu, masih terus silakan itu perbaikan. diklik aja, dipilih aja Bapak Ibu. Kemudian nanti sekali lagi dibuat perencanaan yang matang dulu aja, nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan terlalu jimut ya. Yang penting dipilih, kemudian nanti diajukan aja. Karena ya, ini uji gitu coba pertama kali ya. Mungkin aplikasinya masih sama, ya, ininya betul. JavaScript-nya ya belum diubah. Mungkin ya Bu, namanya aplikasi baru ya. Ya, mungkin begitu Bu. Lanjut. Halo, boleh lagi sebentar sebelum saya mendengarkan pertanyaan berikutnya. Ini hanya 2 kali pertanyaan lagi saja ya, siapa dan siapa. Tapi saya sekali lagi menyampaikan, Bapak Ibu jangan kejar sertifikat BIMTEK yang belum tentu kita juga tahu itu di ACC atau tidak sertifikatnya, apalagi abal-abal yang di-share di beberapa grup, bahkan itu ada cenderungan yang penipuan. Hati-hati pokoknya daripada kejeblos, dan lebih baik fokuskan pada praktek pembelajaran, saling menilai praktik baik sesama teman sejawat, kemudian tugas tambahan itu lebih diperkuat saja. Yang untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang berpusat pada peserta didik itu lebih dikuatkan. Ya memang pengembangan diri, pengembangan kompetensi guru juga penting, tetapi pada kenyataannya realnya adalah guru itu kejar sertifikat, akhirnya ikut BIMTEK, ikut ini, akhirnya sekolah di kelas diabaikan, suruh kerjakan LKS, suruh ngerjakan sendiri. Jadi lebih baik yang objeknya Bapak Ibu adalah peserta didik saja. Gitu, percayalah sama saya. Jadi jangan terlalu mengejar sertifikat gitu. Lebih banyaklah kegiatan-kegiatan yang di sekolah yang meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik, itu pesan saya. Eman-eman Bu, gara-gara aplikasi, gara-gara PMM, gara-gara perubahan BKN kerjasama dengan Dirjen GTK Kemdikbud PMM, akhirnya guru lupa mengajar, sampai ada foto-foto yang di-share oleh pengawas di grup saya sendiri. Guru pada bekerja sama di satu rumah, bahkan di resto, bahkan di kafe, di jam-jam
dinas gitu kan, ada mengumpul bersama menyusun laporan perencanaan. Siswanya kemana? Dibiarkan itulah. Jadi tolonglah itu, dan percayalah sama saya, jangan terlalu kejar sertifikat, tapi ambillah kegiatan yang berupa laporan-laporan saja. Itu aman karena yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala sekolah. Kalau laporan-laporan kepala sekolah saja. Nah, itu aman, enak. Ya, gitu saya pesan. Jangan pilih gampang ikut webinar, ikut sertifikat. Udah ke peserta didik aja. Lebih fokus ke praktek pembelajaran di sekolah yang disepakati oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu jauh lebih aman. Betul nggak Pak Didik? Ya, betul. Seperti Nanti, Bu. itu, ya. Gitu, tidak usah geger-geger begitu sertifikat upload atau enggak. Saya sendiri sertifikat ratusan ya, bara kerja ini nanti tidak masuk di tahun kemarin, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting masih bayaran dan sertifikasi, oke? Begitu. Mohon izin Besok Bu, juga mohon nanti. izin. Ya, Bu. Mohon izin Bu, kalau misalnya kami mengadakan MGMP IPS ya, nanti itu misalnya ditandatangani oleh kepala sekolah atau dinas? Oh, kepala dinas, kepala dinas dan ketua dinas MGMP. ya? Ketua koordinatornya. Biasanya ketua MGMP atau koordinator. Tapi ada kepala dinas. Pengesahannya kepala dinas. Bu Eni, dinas kabupaten bisa kan misalnya Kodja Sudin, berarti Sudin bisa kan Kasudin? Iya, kepala dinas, pokoknya dinas pendidikan lah. Iya, dinas pendidikan kota atau provinsi gitu ya. Boleh, Bu, boleh ah. Gak apa, Bu, siap. Betul, siap. Baik. Betul. Provinsi kan SMK provinsi. SMK ya. Bagus, kabupaten aja. Kan itu keren. Oleh BBGP itu keren. Enaknya pilih aman kabupaten. Sekolah ngadain kegiatan, lalu ditandatangani kepala dinas, itu paling enak. Dah, nggak usah ribet-ribet. Nah, gitu. Ya, setuju. Berarti sertifikatnya atau tugasnya SK-nya aja, Bu? Surat sertifikatnya. Sertifikatnya ya. Sertifikatnya. Daftar hadir ya kan, ada juga laporan kayak pengembangan diri zaman dulu itu loh, Bu. Laporan kegiatan, judulnya, latar belakang, hasil yang dicapai, gitu aja intinya. Nah, terus kemudian sertifikat, kemudian surat tugas, ya surat aja daftar hadir. Nah, terus foto-foto. Seperti itu biasa. Dan sertifikatnya ditandatangani oleh kepala dinas. Paling enak seperti itu, Bu. Aman, sekolahnya suruh ada IHT terus. Gitu ya, narasumbernya dari manapun nggak apa-apa, pelajar tentang apapun nggak apa-apa, gitu kan? Boleh. Sesuai dengan teman juga boleh kan, Bu, narasumbernya? Boleh. Yang penting itu ada sertifikat. Kan tidak ada di sertifikat narasumbernya Eni Kuswati, kan nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang bisa jujur ini bisa dimain, bukan dimain ya. Artinya dicari aman dan cari yang gampang. Gitu. Gitu. 32 poin, Bu. Ya, yang penting 32 poin. Jadi cari jangan yang sulit-sulit, cari yang gampang-gampang. Sertifikat itu terlihat mudah, mencari sertifikat di luar-luar gitu, tapi sulit kalau nggak sampai pelaksanaan Februari munculnya di Juni, malah repot juga, kan gitu. Nah, jadi lebih baik sertifikat yang terbit sendiri malah ya, Bu. Iya. Justru ini, Bu, kalau mau tahu, simpel aja. Iya, bisa kita solusi dari Kemendikbudristek ini saya kira ada positifnya, walaupun negatifnya saya sering komplain. Untuk apa juga sudah bisa di BKN sendiri, Leren harus dimasukkan ke PMM itu. Cuma ada bagusnya menghindari guru-guru yang ikut laba yang di grup akhirnya pada kena hoax itu, dan itu bisa guru ikut saya di grup itu itunya Bu Eni.
Weni, satu lagi. Itu kan aplikasi dari BPSDM DKI itu Juli, Bu. Ya, Bu Weni. aku tangan saya, banking saya pakai aku yang bisa keserapnya, uangnya keserap. Nah, itu. Hati. Bu Weni, ini banyak pertanyaan dari guru nih, teman-teman saya. Jadi ada aplikasi kalau yang di DKI itu BPSDM DKI. Halo, Bu Weni. Bu Weni, saya mewakili teman-teman nih, banyak pertanyaan dari teman-teman saya. Itu kan ada aplikasi si Jule itu di BPSDM. Nah, di PMM juga ada. Nah, itu sertifikat itu bisa ya kalau yang di si Jule. Aplikasi si Jule DKI. Yang terintegrasi dengan PMM bisa. Iya, yang terintegrasi dengan PMM bisa. Kayaknya saya sudah pernah share itu ya. Share poin itu potongan screenshot itu ya dari Kemdikbudristek itu saya share bahwa cuma lembaga kan ada kata-kata si Jule, jadi teman-teman itu perlu eksplisit sekali ya. Oke, kalau bisa berarti oke, siap. Terima kasih. Oh iya ya, itu kan iya. Intinya ya yang terintegrasi dengan PMM itu milik dinas kan? Milik kalau si BKPSDM kan? BPSDM ya, dari BPSDM ya. Nanti iya BPSDM ya. Ya nggak apa-apa, itu malah resmikan Bu. Cuma disinkronkan dengan PMM kan, diintegrasikan boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk banyak pertanyaan. Bisalah telepon saya kalau pas lagi slow ya, saya juga mau menerima. Mungkin nanti sesi kapan, kalau bisa sih, kalau hari-hari biasa, saya juga siap bagi teman-teman yang belum bisa gabung, atau Bapak Ibu sendiri punya komunitas, MGMP, saya tidak tarik biaya kok. Silakan nanti minta Pak Didi atau Pak Didi saja atau saya nanti saya siapkan Zoom-nya kapasitas 300, jadi tidak begitu rame dan semua pertanyaan tercover. Ini aja 300 ternyata tidak bisa tercover ya. Pusing saya di sini terlalu banyak baca gitu. Jadi nanti biar perbagian aja, mungkin per kabupaten, mungkin per MGMP gitu, atau mau satuan sekolah sendiri mau tanya-tanya gitu kan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya semata-mata tidak mencari apapun, hanya ingin membantu. Jadi tidak ada sertifikat, karena sertifikat dari saya tidak terpakai jika Fogipsi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Namun itu harus berbayar. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini tidak ada sertifikat. Bapak Bu Eni siap berbayar. Jangan nggak usah. Ini intinya hanya berbagi saja untuk membantu. Dan saya lebih kepada bukan sertifikat, tapi kalau membantu berbayar. Tapi kalau saya membantu adalah membantu contoh laporannya. Itu baru mau saya membantu contoh laporannya kayak mana Bu? Ini apa aja yang diperlukan, itu baru saya mau membantu. Tapi kalau sertifikat memang harus kaitannya dengan dinas, saya agak sedikit keberatan gitu ya, karena harus bayar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau yang mau komunitas mana, MGMP Kebumen, MGMP Jakarta, Pak Didi minta tolong, bisakah punya waktu untuk membantu kami lewat Zoom? Silakan. Bisa silakan Bu. Kami tidak tarik biaya. Monggo. Jadi gini Bu, Bapak Ibu, ya, silakan ya. Silakan. Monggo Bu. Kemungkinan sekolah saya silakan. itu jadi per komunitas atau satu. Halo. Bapak halo Ibu. Ya, halo. Gini Bu. Kebetulan SMK saya besok pagi itu kan target harus sudah mengisi perencanaan semuanya. Mudah-mudahan kalau setelah itu nanti kita bisa sharing lagi Bu. Ya. Ya, boleh. Kepala sekolah kami itu menargetkan itu bahwa minggu ini harus divalidasi. Menghindari untuk trouble sinyal dari PMM ke depannya mendekati tanggal 31. Makanya saya bilang Bapak Ibu jangan sampai mendekati tanggal 31 Januari. Kasihan nanti. Terima kasih. Ya. Baik. Dan ini ya Bapak Ibu, sekali lagi pesan saya berulang kali, jangan share lagi. Aku sebel banget lihat share grup 5 grup gitu. Ya, kalau pengen butuh wawasan yang tepat, yang mungkin memang kita sudah pernah melakukan seperti Pak Didi gitu kan, laporan Bu Eni mohon maaf saya salah Bu. Sebenarnya diikuti itu bagus karena saya sudah mengikuti. Cuma saya yang tidak setuju itu jadi bikin riuh, harus share ke banyak grup itu aja. Kalau materinya bagus, saya sudah ikuti. Iya, tapi
Share 5 grup gunanya apa, Bu? Dia mengumpulkan sebuah komunitas. Satu, Ya. nanti untuk ambil celah mana yang kira-kira ini ada kandungannya berat. Kandungannya berat misalnya ada orang yang ikut tabungan saya 1 miliar. Akunnya pas dengan yang dipakai di BA dan untuk ngisi. Itu bisa kena, Bu. Jadi dia tuh mencari celah peluang untuk jadi memang cantik pakainya. Kalau link-link undangan kan sudah kapok, mereka semua udah ketahuan tuh. Nah, sekarang dia lari ke model-model seperti itu. Nah, saya sendiri, Bu, pernah diajak salah satu seperti tadi, saya sebagai narasumbernya, padahal saya bukan komunitas itu, tapi saya diminta untuk jadi narasumbernya. Ternyata mereka penipuan. Jadi orang ada menduga saya kolaborasi dengan mereka tuh. Jadi para narasumbernya tuh nggak tahu kalau lembaga itu punya sesuatu motivasi jelek gitu. Gitu yang saya khawatirkan ya. Itu saja ya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa tanya Pak Didi untuk laporannya, atau nanti bisa saya juga membantu memberikan laporan kalau sudah waktunya Bapak Ibu harus punya laporan yang diupload. Begitu ya. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Barangkali Pak Didi mau memberikan closing statement untuk hari ini. Silakan Pak Didi. Pak Didi barangkali mau memberikan closing statement, atau kalau tidak ya saya tutup akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Eni dan Pak Didi. Terima kasih banyak ilmunya Pak Didi dan Bu Eni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya ilmunya. Sama-sama Bu, nanti kita saling sharing Bu ya. Ya, iya Pak. Ilmunya Tanya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Terima kasih banyak Pak Didi dan Bu Eni.